Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelasnya hadir? Ya, silakan berdoa dulu ya. Ya, silakan untuk ketua kelas diperkenankan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke absensi dulu ya. Ibu akan absen dulu. Siapa siswa yang tidak hadir hari ini? Adelia, Tita, Winda. Oke, ya berarti yang tidak hadir berapa orang? 4 ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, ya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang produk kreatif kewirausahaan. Ya. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu kita lihat dulu ke depan. Di sini ada sebuah motivasi. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kira-kira dari kata-kata ini apa yang bisa kalian petik? Berarti kita harus bagaimana? Harus belajar. Kita nanti rugi ketika kita tidak belajar. Makanya kita harus bersyukur ketika kita sekarang diberikan kesempatan, ya, kesehatan, masih bisa belajar di SMK 9. Ya. Siapa yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, oke. Boleh, Saufi, silakan. Pelajaran kemarin tentang dokumen administrasi usaha. Oke, tepuk tangan untuk Saufi dong. Ya. Jadi, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang dokumen administrasi usaha. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang sumber daya usaha. Untuk kompetensi dasarnya, ya ada 3.4 yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, dan 4.4 yaitu membuat perencanaan sumber daya usaha. Itu ya, KD yang harus kita selesaikan. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya sendiri. Di sini ada 6 ya. Kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, memecahkan masalah, di mana siswa pertama mampu menguraikan pengertian sumber daya usaha dengan benar. Yang kedua, menguraikan manfaat sumber daya usaha dengan benar. Coba ketiga, siapa yang mau baca? Oke, boleh. Pak Is. Ketiga, penelaan jenis sumber daya usaha dengan tepat. Oke, nomor 4 siapa yang mau baca? Ya, Galang. Oke, nomor 5 merencanakan kebutuhan sumber daya usaha dengan benar, dan keenam kita nanti akan menyusun kebutuhan sumber usaha dengan benar. Oke, itu ya materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya di sini ya, kita bentuk dulu kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 6 orang. Kita ada 36 ya di sini ya. Yang tidak masuk gak apa-apa. Ibu bagi dulu kelompok ya. Kelompok 1 ada Adel, Ajeng, Alia, Ananda, Anissa, Asti. Oke, langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya, Pak. Sudah berkumpul semuanya dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, kita nonton video ya. Ya, nanti kalian bisa memperhatikan video yang Ibu tampilkan. Menurut kalian, apa sih yang sudah tadi ditampilkan? Langka, minyak goreng langka. Oke, minyak goreng langka. Kita ada lagi yang lain? Apa sih maksudnya video tersebut gitu loh?
Indonesia tertinggal. Sumber dayanya di negara ASEAN. Oke, Indonesia tertinggal sumber daya manusianya di ASEAN. Tepuk tangan untuk Tita dan Nazhara. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Selanjutnya di sini, ya, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya Ibu bagikan ke kelompok, masing-masing kelompok. Mana kelompok 1? Nah, di situ setiap kelompok, ya, silakan kalian bahas dan identifikasi masalah yang terdapat pada LKPD. Ya. Bahkan di situ ada link ya. Nah, untuk membuka linknya biar lebih mudah, LKPD-nya Ibu share ya ke sekretaris ya. Oke, ini tak Ibu share dulu LKPD-nya tak. Oke, sudah masuk tak LKPD-nya? Oke. Ya, silakan dikerjakan ya LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkah pengerjaan. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Ya, ada petunjuk untuk siswanya, silahkan kalian baca dengan seksama. Ada soal 2, kasus yang harus kalian pecahkan, dan kasus tersebut berhubungan dengan video yang tadi sudah ditayangkan. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Oke, dan di situ pekerjaan kalian dibuat menggunakan PowerPoint untuk dipresentasikan. Oke ya, untuk tambahan referensi, Ibu berikan bahan ajar ya di sini. Ibu kirim lagi ke Tita. Ya, Tak ya, bahan ajarnya ya, Tak. Oke, silakan dikirim ke teman-temannya. Oke, nah itu di-share ya. Nah, itu untuk tambahan materi. Jika nanti boleh browsing juga ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, ya, siap. Kelompok yang Ibu tunjuk silakan maju ke depan dan kelompok lain menanggapi. Oke? Ya, silakan untuk kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjawab soal nomor 4, 5 dari kasus 1 dan soal nomor 1 dari kasus 2. Ini jawabannya. Pertanyaan nomor 4. Silakan kalian analisis penyebab langkanya minyak goreng pada artikel di atas. Jawabannya, meningkatnya permintaan konsumen yang tidak seimbang dengan banyaknya minyak yang disediakan oleh pemerintah. Terlebih lagi, itu menyebabkan meningkatnya harga minyak eceran. Pertanyaan nomor 5, menurut kelompok Anda, dampak apa yang dirasakan oleh pengusaha kecil dengan adanya kelangkaan minyak goreng? Apakah berdampak bagi usaha yang dijalankan? Tuliskan hasil diskusi kalian di bawah ini. Untuk pengusaha kecil, kenaikan harga minyak sangat berdampak karena minyak merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia yang gemar dengan goreng-gorengan. Terlebih lagi, sulitnya mendapatkan minyak dari distributor karena meningkatnya harga. Oke, di sini yang kasus 2. Jika merujak artikel di atas, apakah yang menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia? Silakan analisis oleh kelompok kalian. Menurut kelompok saya, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu disebabkan oleh kurangnya dukungan keterampilan terhadap individu dan serta rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ya, silakan Nurlela. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab.
Yang pertama adalah melakukan pelatihan, yang kedua meningkatkan pendidikan, yang ketiga melakukan rekrutmen, dan keempat mengadakan perubahan sistem. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tepuk tangan untuk ya kelompok yang sudah maju. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi ya. Kita lihat di sini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sumber daya usaha? Apa sih maksudnya sumber daya usaha itu? Sumber daya usaha adalah ya sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan atau menghasilkan peluang usaha atau produk dan jasa. Nah, kira-kira kalau dalam wirausaha itu kita butuh nggak sih sumber daya usaha itu? Makanya di sini sumber daya usaha itu merupakan sebuah kebutuhan. Kalau salah satunya tidak ada, bisa saja usahanya itu tidak bisa terlaksana. Nah, kemudian fungsi sumber daya usaha itu pertama yaitu memimpin jalannya proses bisnis. Yang kedua sebagai tenaga kerja. Ketiga sebagai pelanggan atau konsumen. Dan yang keempat yaitu sebagai produsen. Jadi ada 4. Pertama sebagai pemimpin jalannya proses usaha, ya. Yang kedua adalah sebagai tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu siapa sih? Karyawan. Manusia itu sendiri, betul nggak? Ya. Kemudian sebagai pelanggan atau konsumen. Siapa pelanggan? Pembeli. Kemudian sebagai produsen. Siapa produsen? Yang membuat produk. Betul? Ya. Nah, itu adalah fungsi sumber daya usaha. Ini yang ketiga yaitu tentang jenis sumber daya usaha itu ada 6. Pertama ada manusia itu sendiri. Yang kedua ada money, uang. Yang ketiga ada material atau bahan. Keempat mesin. Kelima ada metode. Dan keenam ada market. Man itu seperti apa sih contohnya? Atau bagaimana sih menurut kalian man itu? Cung? Ya, oke. Orang yang melakukan usaha manusia sendiri seperti jasa. Manusia itu sendiri. Tepuk tangan untuk kita dong. Ya. Makanya man ini merupakan yang paling penting dalam jenis sumber daya usaha. Yang kedua, ada uang. Kira-kira menurut kalian pentingnya uang itu dalam sumber daya usaha apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Sebagai modal. Sebagai modal usaha. Ya, yang ketiga ada material atau bahan. Yang keempat ada mesin atau teknologi. Ada yang tahu? Gimana? Sebagai unit produksi. Sebagai alat produksi. Sekarang itu udah serba canggih. Banyak kegiatan produksi yang menggunakan apa? Mesin. Yang kelima ada metode. Ayo, siapa yang mau menjelaskan atau memberikan contoh metode itu seperti apa? Apa? Cara melakukan usahanya, Bu? Oke, cara melakukan usaha. Terakhir adalah market atau pasar. Pentingnya pasar apa? Ada yang tahu? Cung? Ya, gimana Saufi? Tempat jual beli produk. Tepuk tangan untuk Saufi. Tempat jual beli produknya. Jelas? Oke, selanjutnya. Nah, kelompok sumber daya usaha itu ada 4. Pertama ada sumber daya material. Kedua ada sumber daya finansial. Kalau material itu berhubungan dengan apa? Bahan baku ya. Kemudian untuk sumber daya finansial berhubungan dengan apa? Dengan uang ya. Kemudian ada sumber daya manusia yang tadi ada di kasus kita. Bagaimana sumber daya manusia itu sangat berpengaruh, sangat penting. Terakhir adalah sumber daya informasi. Bagaimana pentingnya sebuah informasi ya. Jadi informasi itu juga penting dalam pengelompokan sumber daya usaha. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ya, kalau tidak cukup untuk kesimpulan materinya. Ini ada Bapak Bob Sadino. Ya, ini merupakan salah satu wirausahawan sukses Indonesia. Ya, dia berkata, banyak orang tanya bisnis apa yang bagus. Ya, jawabannya bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanya terus. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Siap jadi wirausaha sukses? Ya. Paham untuk materi hari ini sudah jelas? Oke, kita akan kerjakan soal evaluasi. Evaluasinya menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, dibuka lagi aplikasi Quizzesnya. Quizzes.com, kodenya 506868 ya. Kalau mau masuk langsung pakai link, Ibu udah share ke kita linknya.
Oke, semuanya sudah masuk? Bisa dimulai ya? Ibu hitung mundur, 3, 2, 1, mulai. Udah ada yang selesai semua? Juaranya yaitu Putri Rahmawati Fazria. Dan yang pertama adalah Tita Sandova. Tepuk tangan dong untuk ketiga teman kita yang sudah mendapatkan hasil terbaik. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti di semester 2 kita akan membahas tentang pelayanan usaha. Oke, silakan ketua kelasnya mana? Ya, disiapkan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.